Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran akuntansi. Di sini kita akan membahas materi tentang komputer akuntansi, kelas 11 akuntansi, SMK dan MAK. Bersama saya, Hesti Rostianti, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Pembaharuan Pembelajaran Pendidikan Ekonomi. Yuk, simak videonya. Selamat menonton. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Komputerisasi akuntansi merupakan sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan siklus akuntansi berbasis komputer. Nah, apakah kalian sudah tahu dengan aplikasi MyApp Accounting yang digunakan oleh kelas akuntansi di kelas 11 ini? Jika belum, yuk kita melakukan pengenalan terlebih dahulu mengenai aplikasi MyApp Accounting. Nah, ini dia aplikasi yang sering kita kenal dengan istilah MyJob, yaitu suatu program aplikasi komputer akuntansi untuk mencatat kegiatan atau transaksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat. MyJob ini berasal dari negara Australia pada tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengenali kebutuhan yang unik dari perusahaan kecil menengah sampai perusahaan menengah besar akan sistem manajemen bisnis yang mudah dan terjangkau. Berikut adalah tampilan awal dari MyJob Accounting versi 18. Di sini terdapat beberapa opsi yang mana tombol open berfungsi untuk membuka file data perusahaan yang sudah ada. Tombol create berfungsi untuk membuat data perusahaan baru. Tombol explore untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh MyJob. Tombol What's New untuk melihat fitur-fitur terbaru yang ada pada aplikasi MyJob. Dan terakhir tombol Exit pastinya untuk keluar dari aplikasi. Selain itu, ada juga fitur-fitur lain yang sering kita sebut dengan istilah modul yang ada pada MyJob. Nah, ini adalah fungsi dari modul-modul tersebut, yang mana modul account berfungsi untuk melihat atau mengedit daftar akun. Modul banking untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas. Modul sales yaitu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit maupun tunai. Modul purchase untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit maupun tunai. Modul inventory untuk membuat kartu persediaan. Dan terakhir, modul card file fungsinya untuk membuat kartu piutang dan kartu utang di dalam MyJob. Itulah fitur-fitur yang sering kita gunakan di dalam MyJob. Nah, selanjutnya mari kita lakukan langkah-langkah menginput data perusahaan ke dalam MyJob. Gimana ya caranya? Yuk simak videonya. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah menginput data perusahaan ke dalam MyJob. Sebelumnya, dipastikan bahwa aplikasi MyJob ini sudah terinstall di dalam masing-masing laptop ya. Setelah itu kita klik saja aplikasi MyJob-nya.
Nah, berikut adalah tampilan awal ketika kita mengklik aplikasi MyYob Accounting versi 18. Di sini kita akan menggunakan contoh soal dari perusahaan jasa, yaitu tentang perusahaan salon cantik. Nah, dikarenakan kita akan membuat data perusahaan baru, maka kita mengklik tombol create. Setelah itu, ini adalah tampilan awal ucapan selamat datang di aplikasi. Langsung saja kita klik next. Nah, di sini untuk serial number itu kita di skip saja. Di sini kita isi data perusahaan sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, di soal kita membahas tentang perusahaan salon cantik, maka dari itu untuk pencatatan company name kita isi dengan nama perusahaannya Salon Cantik. Nah, untuk pengisian ABN biasanya diisi dengan nomor NPWP, tetapi di dalam soal itu tidak tersedia, maka dari itu kita langsung saja ke penulisan alamat, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung. Jangan lupa pengisian nomor telepon, nomor fax, dan email itu sesuaikan dengan yang ada di soal. Jika sudah selesai, silahkan klik tombol next. Kemudian di sini kita akan mengisi periode akuntansi yang digunakan dalam perusahaan salon cantik. Nah, kita lihat terlebih dahulu di dalam soal bahwa periode akuntansi yang digunakan adalah yaitu pada tahun 2018. Maka dari itu di isian current financial year diisi 2018. Dan selanjutnya bulan periode yang digunakan adalah bulan Desember. Nah, sehingga ketika kita mengklik next, di sini tertera dari bulan Januari sampai bulan Desember itu sama dengan yang ada di soal. Nah, jika sudah sesuai, kita klik next. Kita akan lanjut ke pengisian bagaimana cara memasukkan daftar akun. Ketika kita memilih opsi nomor 1, itu kita akan menggunakan akun-akun yang telah disediakan oleh MyYob. Kalau yang nomor 2, itu kita akan mengimpor daftar akun dari file lain. Dan yang ketiga, kita akan membuat daftar akun secara mandiri di dalam aplikasi MyYob. Tetapi karena kita akan mengimpor dari Microsoft Excel, maka kita memilih opsi nomor 2. Baik, ini adalah tampilan untuk melihat bahwa file MyYob yang telah kita buat itu akan tersimpan di bagian tersebut. Namun ketika kita ingin mengubah, maka kita klik change. Kemudian kalian tinggal pilih di mana kalian akan menyimpan file tersebut. Alangkah baiknya ditambahkan dengan nama supaya memudahkan kita untuk mencari file itu. Jika sudah selesai, kalian tinggal klik save. Kemudian sudah terlihat ya, tersimpan di folder mana. Oke, klik next. Kemudian pilih Command Center. Dan ini adalah tampilan dari MyYob Accounting versi 18. Nah, sekarang coba kalian klik Setup, kemudian Company Information. Di sini kalian bisa mengubah nama ataupun yang lainnya ketika terjadi kesalahan penulisan. Nah, setelah itu, jika selesai, klik OK. Dan di sini terdapat beberapa modul yang ada pada MyYob. Ada modul account salah satunya, yaitu untuk melihat daftar akun yang ada di dalam MyYob. Karena kita belum mengimpor daftar akun, maka akun-akun yang ada di sini masih sedikit.
Kemudian di sini ada modul banking untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, modul sales untuk mencatat penjualan, purchase untuk mencatat pembelian, inventory untuk membuat daftar kartu persediaan, dan card file untuk membuat kartu piutang dan utang. Ketika kita ingin keluar dari aplikasi Mayob, kita tinggal klik file, exit, kemudian no. Baik teman-teman, itulah langkah-langkah bagaimana cara melakukan penginputan data perusahaan ke dalam Mayob. Terima kasih. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Mayob. Kelebihannya yaitu memiliki tampilan yang user-friendly, mampu melakukan ekspor data ke dalam program Excel, menyajikan menu daftar rekening atau chart of account, pengolahan perhitungan akuntansi yang akurat dan tepat. Kelemahannya hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan, disediakan hanya dalam bahasa Inggris, tidak mendukung multi currency, dan tidak adanya fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Nah, sekarang biar kita tidak jenuh, yuk saatnya kuis. Mari ikuti kuisnya dan perhatikan instruksi berikut ini. Oke teman-teman, gimana nih? Udah siap belum buat ikutan kuisnya? Yuk ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kalian harus klik link yang ada di description box ya. Setelah itu, kalian pilih jawaban yang menurut kalian tepat. Karena ini materinya yang sudah kita bahas di pembelajaran kali ini. Kemudian jika kalian mendapat nilai betul semua, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Selamat mencoba! Bagaimana nih? Apakah sudah dicoba? Apakah pertanyaannya sulit? Apakah ada yang jawabannya betul semua? Wah, kalian hebat! Selamat untuk kalian! Akhirnya kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe channel ini dan jangan lupa share juga. Thanks for watching. Salam akuntansi.